Belajar bahasa Quran bagian 33. Kata penekanan qad dan loqad serta tingkat perbandingan dengan alif. Review kaidah bahasa sebelumnya. Pengulangan pendalaman. Dalam surah Al-Qadar, akar kata nun zal lam dua kali digunakan dalam bentuk kata yang berbeda dikarenakan pelaku yang berbeda. Kata anzalnahu mendapat awalan alif dan berakhiran nun, menunjukkan pelaku kami, dalam hal ini Allah. Ini bentuk lampu yang diartikan kami telah mewahyukan. Pada prinsipnya, ini pun berarti menurunkan karena berasal dari yang lebih tinggi, mulia, ke yang lebih rendah. Bentuk kedua, tanazzalul malaikatu. Akar kata mendapat awalan tah. Kata ini menunjukkan pelaku muannats dalam bentuk sekarang, fi'il mudhari. Kata malaikatu termasuk kategori kata perempuan, muannats, sesuai ciri akhiran tah. Wujud malaikat kita tidak tahu pasti, dan tidaklah ia laki-laki atau perempuan seperti manusia. Dalam firman-Nya, Allah menggunakan kata kami yang tidak berarti ada sekutunya. Ia Maha Tunggal. Ini ungkapan akan kemahakuasaannya. Manusia yang menjabat suatu kedudukan sering menggunakan kata kami yang berarti terkait jabatannya. Penggunaan kata kami oleh Allah juga bisa dimaknai adanya partisipasi hambanya, seperti halnya malaikat yang meneruskan wahyu. Juga dimaknai adanya usaha seorang manusia yang dapat mewujudkan sesuatu atas izin Allah. Allah juga dalam firman-Nya menggunakan kata aku, menunjukkan kekuasaannya yang absolut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Demi tin dan zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Pemaknaan secara lafaziyah. Wattin demi tin, wazzaitun dan zaitun, waturi dan bukit, sinin Sinai, wattini wazzaitun waturi sinin, demi tin dan zaitun dan demi bukit Sinai, wa dan demi haza ini, al baladi kota, al amin yang aman, wa hazal baladil amin dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad sesungguhnya, halakna kami menciptakan, al insana manusia, fi dalam, ahsani sebaik-baik, takwim bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma kemudian radatnahu kami kembalikan, asfala ke tempat, safilin serendah-rendahnya. Thumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kosa kata-kata baru yang kita temukan dalam surah ini. At-tin. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tetap mengacu ke bahasa aslinya. Tin, pohon atau buah tin. Dan ada pula yang mengartikannya dengan buah arah. Di lokasi sekitar tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam banyak ditumbuhi pohon tin dan zaitun. Akar kata tayanun hanya terdapat satu kali dalam Quran, yaitu pada surat tin tersebut, dalam bentuk kata benda, tin, buah tin.
Az-zaituni. Kata ini diartikan zaitun, sejenis pohon yang buahnya dapat diolah menjadi minyak zaitun. Kata zaitun juga bermakna minyak. Akar kata zayata terdapat 7 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan. Sebagai kata benda, zayat, minyak, dan juga kata benda zaitun juga bermakna zaitun. Kata benda zaitunat, buah zaitun. Turi bermakna bukit. Turi sinina adalah nama bukit di mana Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah dan menerima tugas kenabian untuk kaum Bani Israel, turunan Nabi Yakub alaihissalam. Adapun kata turi sendiri berasal dari kata dasar tawa raw, terdapat 11 kali di Quran dalam 2 bentuk turunan. Atwar bertingkat, kata benda, dan kata benda tur bermakna gunung, bukit. Al-baladi, kata ini diartikan negeri, asal kata ba lam dal yang bermakna negeri, tanah air, daerah. Bentuk jamaknya biladun. Kata dasar balad ini terdapat 19 kali di Quran dalam 2 bentuk turunan. Kata benda balad, kota, negeri, tanah. Kata benda baldat, suatu negeri, tanah, wilayah. Radatnahu, kata ini diartikan kami kembalikan. Terdiri atas 3 unsur kata. Kata dasar ra, dal, dal. Huruf na bermakna kami, dan kata ganti objek hu bermakna nya. Akar kata ra, dal, dal terdapat 59 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan. Kata kerja reddah, kembali. Kata kerja kelima, yataraddadu, berpindah kaku, berpindah tak pasti. Kata kerja ke-8, irtaddah, berbalik kembali. Kata benda raddi, akan menyerahkan. Kata benda rad, membawa kembali. Kata benda marad, berbalik menjauh. Partisip aktif rad, penolak. Partisip pasif mardud, ditolak. Asfala, arti kata ini dalam ayat tersebut adalah tempat terendah. Asal kata sin, fa, lam bermakna rendah. Kata sul pun berarti bawah. Kata safilun atau safilin juga berarti bawah yang rendah. Kata asfalaun dan asafilun jamak, bermakna yang paling dasar, terbawah, terendah. Akar kata sin, fa, lam terdapat 10 kali di Quran dalam 3 bentuk kata turunan. Kata nominal asfal, di bawah atau terbawah. Kata benda sufla, paling bawah. Partisip aktif safil, sisi bawahnya. Kaidah bahasa. Kata qad adalah kata penekanan yang bisa diartikan sungguh. Apabila ditambah huruf lam di depannya, yang juga penekanan laqad, diartikan sungguh atau tentu saja. Maka ini berarti sesuatu yang sangat ditekankan. Bisa diartikan benar-benar. Kata tersebut masuk dalam kategori kata benda. Isim juga termasuk kata kerja, fi'il, dan juga kata depan huruf. Sebagai jenis kata isim dan fi'il bermakna cukup. Sebagai jenis kata huruf bermakna harap, sedikit, sungguh, atau segera. Tingkat perbandingan dalam bahasa Arab yang paling umum adalah dengan penambahan alif pada awal kata. Penambahan alif ini
bisa dimaknai paling atau ter, sebagaimana kata asfalah dalam ayat tersebut di atas. Jika ditambahkan min, berarti daripada, sama dengan than, maka itu berarti lebih dari yang dibandingkan. Ada juga perbandingan dengan kata yang tidak beraturan atau irregular. Cukup sekian penjelasan pada bahagian ini. Kita bertemu kembali pada bahagian selanjutnya. Syukran. Thank you. Terima kasih.